Di balik megahnya rumah keluarga Gunawan, Winda menjalani hari-hari sebagai istri dari pria mapan bernama Davin. Gunawan anak sulung dari keluarga kaya kelas menengah yang disegani. Di mata orang luar, pernikahan mereka terlihat sempurna. Suami tampan, rumah megah, kehidupan berkecukupan. Tapi hanya Winda yang tahu, semuanya palsu. Di balik senyum manis suaminya, di depan tamu, tersimpan kata-kata tajam yang menusuk setiap malam. Kamu makin hari makin gemuk, Win. Aku malu punya istri kayak kamu di depan relasi, kata Davin suatu malam. Saat mereka baru pulang dari acara gala keluarga, Winda hanya tersenyum kaku, menahan air mata yang sudah menggenang. Di dapur, ia menghabiskan malam sendirian, menyiapkan makanan untuk esok. Berharap entah bagaimana cinta bisa membuat Davin melihat lebih dari sekadar bentuk tubuhnya. Namun, harapannya itu perlahan hancur. Di sebuah acara makan malam keluarga besar, Ibu Davin, Enwi Gunawan, menatap Winda dari ujung kepala hingga kaki dan tertawa sinis. Di depan tamu-tamu lainnya, Davin ini aneh. Bisa-bisanya menikahi wanita seperti kamu. Lihat tuh, tubuhmu. Ibu-ibu pasar pun masih lebih menarik. Tawa pecah. Winda terdiam, mematung. Suaminya hanya tersenyum kecil dan tidak membela. Saat itu juga, hatinya retak. Hari-hari berikutnya lebih dingin dari sebelumnya. Mertua memperlakukannya seperti pembantu. Setiap makanan yang ia masak salah. Setiap senyum yang ia berikan dibalas tatapan jijik. Kamu bukan istri yang layak tampil. Kalau bukan karena kamu punya sedikit warisan tanah dari kakekmu itu, Davin gak akan pernah melirik kamu, ujar ibu mertuanya suatu pagi, sembari menyeruput teh. Dan puncaknya datang dengan amplop putih di atas meja ruang makan. Gugatan cerai tanpa perdebatan, tanpa air mata dari Davin, tanpa pembelaan dari siapapun. Kamu bisa pergi sekarang, baju-bajumu sudah dikemas. Jangan bawa apapun yang dari rumah ini, kata sang ibu mertua dengan nada dingin. Winda berdiri mematung, matanya menatap Davin untuk terakhir kalinya. Tapi suaminya hanya menatap layar ponsel. Tanpa harta, tanpa nama baik, tanpa cinta, Winda melangkah pergi. Tapi ia membawa satu hal yang tak bisa mereka rampas. Harga dirinya. Suatu hari nanti, bisik Winda dalam hati, kalian akan tahu siapa wanita yang kalian buang ini. Langkah pertamanya kecil, tapi luka yang ia bawa akan membentuk kebangkitan yang tak pernah mereka bayangkan. Hujan gerimis mengguyur atap seng kontrakan kecil di pinggiran kota. Di dalamnya, seorang wanita duduk memeluk lutut di sudut kasur tipis. Namanya Winda, perempuan yang pernah hidup dalam kemewahan. Kini tinggal di kamar sempit, berukuran 3 kali 3 meter, dengan satu lemari kayu tua dan dapur mungil yang nyaris tak layak pakai. Setiap malam adalah pertempuran, bukan dengan siapapun, tapi dengan dirinya sendiri. Apa aku memang sehina itu? Apa karena tubuh ini semua jadi sia-sia? Pertanyaan itu berulang setiap malam, seperti nyanyian menyakitkan dalam kepalanya. Winda menatap cermin kecil di dinding. Wajahnya sembab, matanya merah. Tubuhnya masih seperti dulu berisi, tapi tak pantas dihina. Ia menyentuh pipinya, lalu perutnya. Air mata kembali jatuh. Dulu aku cuma ingin jadi istri yang baik. Kenapa itu nggak cukup? Tak ada jawaban. Hanya denting jam dinding murah yang seakan menertawakannya. Hingga malam itu, telepon lamanya berdering. Nomor tak dikenal. Ragu-ragu, Winda mengangkatnya. Halo, suara berat namun hangat terdengar dari seberang. Winda, kau bukan wanita biasa. Jangan biarkan mereka membunuh cahaya dalam dirimu. Kau masih punya warisan yang belum kau sentuh. Winda tergiung. Maaf, ini siapa? Tapi suara itu sudah terputus. Hanya suara hujan dan gemetar di ujung jarinya yang tersisa. Keesokan harinya, ia membuka kotak tua yang ia simpan di pojok lemari. Kotak kayu itu adalah peninggalan kakek Sudarma, pria yang dulu mengasuhnya saat kecil sebelum Winda menikah dan tenggelam dalam kehidupan istri. Di dalam kotak itu ada foto tua, surat, dan satu buku catatan resep untuk cucuku tersayang. Jika kau membaca ini,
Berarti waktunya telah tiba. Bisnisku bukan hanya warung makan biasa. Itu jantung kota ini. Dan suatu hari nanti, kau akan memimpinnya. Tangannya gemetar. Kakek, selama ini, ia meninggalkan semua. Ia menyerahkan hidupnya pada seorang suami yang bahkan tak pernah benar-benar mencintainya. Tapi kini, ia ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Aku sudah cukup lama diam. Waktu untuk bangkit itu sekarang. Winda berdiri, menatap bayangannya di cermin. Matanya masih sembab. Tubuhnya masih sama, tapi sesuatu dalam dirinya mulai menyala. Mereka membuangku seperti sampah. Tapi aku akan buktikan. Yang mereka buang adalah berlian yang belum diasah. Langit masih mendung. Tapi di dalam dada Winda, harapan baru mulai menyala. Angin pagi menyentuh wajah Winda saat ia duduk sendiri di sebuah taman kecil dekat kontrakannya. Tangannya menggenggam sebuah surat tua. Aroma kertas usang bercampur haru memenuhi dadanya. Surat dari kakek yang dulu sering menyeka air matanya dan mengatakan bahwa ia istimewa. Kau adalah penerusku. Mereka boleh menghina tubuhmu, tapi tidak akan pernah bisa menghentikan jiwamu. Ingat itu, cucuku. Kau lebih kuat dari luka yang mereka tinggalkan. Surat itu membuat dada Winda sesak, bukan karena kesedihan, tapi karena harapan yang perlahan-lahan tumbuh dari reruntuhan hidupnya. Hari-harinya berubah diam-diam. Winda mulai bangun pukul 5 pagi, mengatur ulang hidupnya dari dasar. Ia tidak langsung ke gym mewah atau menyewa pelatih. Tidak. Ia mulai dengan berjalan kaki. Setiap pagi, menyusuri gang sempit, menyiapkan makanan sehat dari bahan seadanya. Ia belajar dari buku, dari internet gratis, di warnet, dan dari resep-resep kakeknya yang penuh catatan tangan. Tubuh ini tidak salah, katanya suatu malam saat bercermin, tapi aku ingin merawatnya, bukan demi mereka, tapi demi diriku sendiri. Ia mencatat pengeluarannya dengan teliti, menciptakan resep baru dengan bahan lokal, dan mulai menjual makanan sehat rumahan secara daring. Tak ada yang tahu siapa pemilik akun kecil itu. Ia menyebutnya Soulbite, makanan sehat dari hati. Tagline-nya sederhana tapi menyentuh. Untuk kamu yang pernah diremehkan dan bangkit perlahan. Bersamaan dengan itu, ia mulai meracik produk perawatan alami, dari lulur herbal warisan keluarganya, hingga minyak wajah buatan sendiri. Kecantikan bukan soal bentuk, tapi keberanian untuk mencintai diri yang terluka. Orang-orang mulai tertarik. Blogger kecil memuji produknya. Pelanggan mulai berdatangan, tapi tetap semua terjadi dalam diam. Ia tidak muncul di publik. Ia tidak pernah pakai nama aslinya. Dunia mengira Winda Gunawan telah hilang atau mati, dan dia membiarkan dunia percaya itu. Biar saja mereka pikir aku tak ada. Akan kutunjukkan bahwa kehadiran yang paling menyakitkan adalah yang tak mereka duga. Winda yang dulu dicemooh karena tubuhnya, kini berjalan pelan tapi pasti menuju singgasananya sendiri. Dalam diam, ia membangun kerajaan. Hotel bintang 5 itu dipenuhi cahaya, gaun-gaun mahal, dan aroma parfum mahal yang memenuhi aula gala bisnis tahunan. Di tengah para taipan dan pebisnis elit, masuklah seorang wanita berbalut gaun hitam elegan. Tubuh ramping semampai, langkahnya ringan tapi penuh kekuatan. Namanya terdaftar sebagai Wenora de Estel. Tak ada yang tahu dia adalah Winda Gunawan, wanita yang pernah diusir tanpa ampun dari rumah mewah keluarga Gunawan. Rambutnya kini ditata anggun, matanya penuh sorot percaya diri. Bukan wanita rapuh yang dulu menangis di sudut kontrakan, tapi wanita yang siap merebut kembali dunia yang dulu membuangnya. Di sisi lain ruangan, Davin Gunawan mantan suaminya terlihat gelisah. Bisnis keluarga mereka mulai goyah. Investor mulai menarik diri. Dan rumor tentang krisis finansial sudah mulai menyebar. Sang ibu, Enwi Gunawan, masih berdiri dengan angkuhnya di samping Davin. Walau senyum dinginnya mulai retak, Winda, atau sekarang, Wenora melangkah melewati mereka. "Ibu, lihat wanita itu," bisik Davin pelan. "Sepertinya aku pernah." "Hus, dia bukan kelas kita,"
potong ibunya cepat. Wanita seperti itu tak akan bisa mengerti bisnis kelas atas. Winda berhenti sebentar. Tatapannya menusuk. Ia tersenyum. Dingin, kecil, seperti badai sebelum meledak. Saya justru sedang belajar memahami cara kerja. Bisnis yang suka membuang berlian hanya karena dibungkus sederhana. Mereka menatapnya bingung, tak tahu siapa dia. Malam itu, apa Sami? Malam itu, Wenora naik ke panggung sebagai salah satu investor baru yang akan menyuntikkan dana ke beberapa perusahaan, termasuk grup Gunawan. Saya akan mendukung perusahaan-perusahaan yang masih bisa diselamatkan, katanya dengan suara tegas. Dan yang sudah rusak dari akarnya, akan saya cabut perlahan. Dari dalam, tepuk tangan terdengar, tak ada yang tahu. Wanita di atas panggung adalah korban yang pernah mereka campakkan. Malam itu, Winda tidak hanya memenangkan respek, dia mulai mengambil kendali atas masa lalu yang membakar dirinya. Dunia mulai tunduk, dan dia belum selesai. Suasana ruang rapat mewah itu terasa dingin. Cahaya dari jendela tinggi menyorot ke meja panjang tempat dua orang duduk. Gelisah, Davin Gunawan dan ibunya, Enwai Gunawan. Wajah mereka pucat. Seluruh investasi macet. Tagihan menumpuk. Bisnis keluarga hampir runtuh. Mereka sedang menunggu satu-satunya harapan terakhir. Investor misterius yang katanya bersedia hadir langsung untuk negosiasi. Pintu terbuka. Langkah elegan memasuki ruangan. Gaun krem sederhana tapi berkelas. Sepasang mata tajam. Wanita itu menatap mereka tanpa gentar. Winda, suara Davin tercekat. Winda, Enwi. Gunawan berdiri. Suaranya tinggi. Ini tidak mungkin. Kau sudah hilang. Kau gemuk. Tak berguna. Kau, Winda hanya tersenyum tipis, duduk dengan tenang. Aku masih wanita yang sama, Bu. Hanya saja, kini aku tak perlu lagi menjelaskan siapa diriku. Davin menunduk, suaranya lirih. Kami butuh bantuanmu, Win. Semua hampir hancur. Aku salah. Aku terlalu bodoh. Winda menatapnya. Mata yang dulu penuh luka, kini memancarkan wibawa seorang ratu. Dulu aku hanya istri yang kau anggap sampah. Tapi, hari ini, aku adalah wanita yang tak bisa kau beli. Dengan apapun, kalian ingin bantuan? Lanjutnya pelan. Bukan karena kalian berubah, tapi karena aku berubah. Momen hening memanjang. Semua yang mereka pernah hina tubuhnya, mimpinya, kebaikannya hari ini berdiri di depan mereka, utuh dan tak bisa disentuh. Aku tak datang untuk membalas. Aku tak akan menginjak kalian seperti dulu kalian menginjakku. Karena hari ini, aku sudah terlalu tinggi untuk itu. Winda berdiri, mengambil berkas, lalu berkata, aku tak akan menghancurkan kalian. Biarkan hidup yang melakukannya. Karena karma bekerja lebih halus dari amarah. Dia melangkah keluar dari ruangan itu dengan anggun. Seorang wanita yang pernah terbuang, kini berjalan sebagai pemenang yang tak perlu membuktikan apapun. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan terakhir dengan Davin dan ibu mertuanya. Nama Wenora D'Estelle, identitas baru Winda, kini menjadi ikon wanita mandiri paling berpengaruh di kota itu. Produk makan sehatnya menjamur, bisnis kecantikannya menyentuh pasar luar negeri, tapi yang paling penting, ia menemukan dirinya sendiri. Suatu pagi yang sejuk, Winda berdiri di depan sebuah bangunan megah di jantung kota. Elowen House, pusat pelatihan perempuan dan usaha rakyat. Tempat itu didedikasikan untuk perempuan yang pernah dihina, direndahkan, dan dibungkam seperti dirinya dulu. Aku tak ingin hanya kaya, katanya dalam pidato pembukaan. Aku ingin menjadi suara untuk mereka yang pernah merasa tak berharga. Di tengah gemuruh tepuk tangan, Winda tersenyum. Tapi kali ini bukan senyum dendam, senyum damai, senyum pemenang. Dari kejauhan, seorang wartawan bertanya, Nyonya Wenora, jika Anda bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin Anda katakan pada wanita bernama Winda itu? Winda terdiam sejenak, lalu berkata pelan, kamu tidak salah. Karena mencintai, yang salah adalah mereka yang menghancurkanmu karena tak tahu cara menghargai. Tapi, lihat dirimu sekarang. Kau tak hanya berdiri, kau membangun istanamu sendiri. Dan di saat itu, langit kota
terasa lebih terang. Bukan karena matahari, tapi karena satu cahaya dari seorang wanita yang pernah dibuang karena gemuk. Kini berdiri sebagai wanita paling dihormati di kota ini. Penutup yang menginspirasi. Winda tak hanya menang, ia bangkit tanpa menghancurkan dan membuktikan bahwa harga diri seorang wanita tak pernah bisa ditimbang dengan bentuk tubuhnya. Langit sore di kota itu berwarna keemasan. Sebuah gala amal megah digelar di ballroom tertinggi kota, dihadiri oleh para pengusaha, tokoh masyarakat, dan media ternama. Di atas panggung berdiri seorang wanita anggun dengan gaun putih berkilau. Dialah Winda, kini dikenal sebagai Wenora, pemilik brand kecantikan dan makanan sehat terbesar di kota. Lampu sorot menyorot wajahnya, tapi senyumnya lebih bercahaya daripada itu semua. Dulu aku berdiri di depan cermin, bertanya, apa aku pantas dicintai? Hari ini, aku berdiri di depan dunia dan berkata, aku cukup, aku pantas, aku kuat. Tepuk tangan membahana. Air mata beberapa wanita di bangku tamu pun jatuh tak tertahan. Winda tidak hanya menjadi wanita sukses, tapi juga pendiri Yayasan Cahaya Winda, sebuah lembaga untuk membantu wanita korban body shaming dan kekerasan emosional. Cerita ini mengajarkan bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh ukuran tubuhnya, tetapi oleh kuatnya hati dan keberanian untuk bangkit. Winda tidak membalas mereka dengan kehancuran, melainkan dengan kemenangan yang tenang, elegan, dan terhormat. Dan itulah kekuatan wanita sejati. Ia membuktikan bahwa hinaan bukan akhir cerita, tapi awal dari kebangkitan paling megah. Jika kamu terinspirasi dari cerita ini, jangan lupa subscribe channel ini dan tulis "Aku pantas" di kolom komentar. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar. Amin. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.